Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa. Melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, edisi Rabu 7 April 2021. Mari buka hati mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya sebelum kita beraktivitas. Karena itu mari berdoa. Bapa di sorga, kepadamu kami datang menaikkan pujian dan syukur. Kami boleh bangun pagi ini. Kami akan melanjutkan aktivitas hidup kami hari ini. Karena itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya siapkan firman Tuhan dari Injil Markus pasalnya yang ke-16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Markus 16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya pada orang-orang yang telah melihat dia sesuai kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita masih dalam suasana Paskah, dalam memaknai arti kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati untuk menyelamatkan dosa-dosa kita semua. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini menjelaskan 3 hal yang mengubah hidup para murid. Kita tahu bersama bahwa ketika Yesus mati, dikubur, para murid itu ketakutan. Karena itu mereka mengunci di suatu ruangan karena takut kepada orang-orang Yahudi. Dan setelah Yesus bangkit, mereka juga belum percaya tentang kebenaran kebangkitan Yesus. Jadi para murid pada waktu itu ketakutan dan tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Dan kemudian mereka menjadi berani, bahkan berkobar-kobar memberitakan Injil Kristus sampai ke ujung dunia. Apa yang membuat perubahan itu terjadi dalam hidup murid Tuhan Yesus? Jawabannya janji penyertaan Tuhan.
ada 3 hal yang disampaikan mengenai janji penyertaan Tuhan melalui firman Tuhan yang kita renungkan. Yang pertama itu pada ayatnya yang ke-20. Bahwa Yesus turut bekerja di dalam dan melalui para murid sehingga berita Injil dapat disampaikan ke seluruh penjuru dunia dan banyak orang yang bertobat. Saudara-saudara, secara faktual, penyertaan itu dinyatakan melalui kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Yang kedua boleh kita lihat dari ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Firman yang Yesus ajarkan kepada para murid menjadi dasar yang teguh bagi pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil kebenaran Kristus dan kesaksian kebangkitan Kristus merupakan isi pemberitaan para murid yang sudah pasti dan sangat jelas tidak bisa dibantah. Yang ketiga, saudara-saudara, ayat 17 sampai ayat 18. Yang mengubah ketakutan menjadi sorak-sorai bagi para murid dalam ayat 17 sampai 18 disebut adanya tanda-tanda yang menyatakan otoritas Kristus. Dan hal itu memperteguh para murid, bahkan mereka memberitakan Injil bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kuat kuasa Allah yang dicurahkan bagi mereka. Itu 3 hal yang mengubah ketakutan para murid menjadi orang yang berani bangkit bersorak-sorai memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna janji penyertaan Yesus dalam hidup saya dan saudara-saudara sebagai generasi para murid Yesus yang hidup di zaman sekarang ini? Yang pertama maknanya ialah bahwa kuasa yang sama yang menyertai para murid generasi pertama adalah juga kuasa yang menyertai kita sebagai generasi murid Yesus zaman sekarang ini. Bahwa Yesus turut bekerja dalam hidup dan diri kita, sehingga Injil itu tetap disebarkan dan diberitakan. Sekalipun memang terdapat tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan, tetapi oleh penyertaan Roh Kudus, setiap generasi dimampukan untuk bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Dan oleh kebangkitan itu, setiap generasi murid Kristus mampu untuk dimenangkan. Memang situasi medan dalam perang menggambarkan perjuangan yang luar biasa dalam berita Injil. Tetapi saudara-saudara, kalau sesuatu itu dapat berubah, perjuangan yang berat kita bisa lampaui dan Injil tetap bertumbuh hidup sampai pada saat ini. Ingat, kuasa Tuhan tidak berubah. Zaman bisa berubah, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Menjalani hidup anugerah Tuhan
memainkan peranan dan kesaksian kita tentang Injil dan keyakinan kita kepada Yesus yang bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini. Maka setiap anak-anak Tuhan harus selalu sadar untuk terus-menerus dalam kondisi apapun mengandalkan penyertaan Tuhan secara penuh, secara full, tidak setengah-setengah, tidak parsial. Mengapa harus sungguh-sungguh dan tidak boleh setengah-setengah? Sebab kuasa kebangkitan Kristus hadir setiap saat untuk mengubah hal-hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang meresahkan, dan membuat setiap orang yang mengandalkan penyertaan Tuhan diteguhkan, dimampukan, dan terus akan hidup bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Kiranya saya dan saudara-saudara terus-menerus memaknai kebangkitan Yesus dalam hidup ini, sehingga ketakutan apapun yang kita hadapi ke depan, kita percaya Yesus yang bangkit menyertai hidup dan berbagai hal yang kita alami, dan baiklah penyertaan Tuhan menjadi andalan dalam hidup ini. Terpuji Tuhan dan amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengangkat syukur kepadamu karena pagi ini kami boleh mengawali aktivitas hidup hari ini dengan firman-Mu. Buatlah kami semakin mengerti arti dan makna kebangkitan Kristus, sehingga hidup kami adalah hidup yang mengandalkan penyertaan Tuhan. Diberkati umat-Mu hari ini dalam beraktivitas. Jemaat Tuhan di sini, berkati pelihara anak-anak sampai orang dewasa. Yang sakit Tuhan pulihkan. Yang bergumul Tuhan angkat beban-beban pergumulan. Yang bersuka cita karena berkat Tuhan, karena ketambahan usia atau ketambahan usia pernikahan, diperlengkapi sukacita mereka. Berdoa untuk penata layanan majelis gerejamu di sini. Roh Kudus-Mu akan selalu mengarahkan untuk mampu dan siap sedia menjalankan tugas pelayanan gerejamu dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. Bahkan bangsa negara kami, pemerintah kami, TNI, Polri, para dokter, para medis, kami doakan mereka Tuhan pakai sesuai tugas tanggung jawab. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami di NTT yang mengalami musibah banjir bandang. Tuhan, Engkau hadir di sana menyatakan kedaulatan dan kuasa-Mu, menghibur mereka yang kehilangan, dan juga memperteguh iman anak-anak Tuhan untuk dalam penyerahan kepadamu menghadapi semua pergumulan yang teralami. Bapa di sorga, pemutusan rantai COVID-19 senantiasa menjadi doa dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Keamanan kami di bumi Indonesia kami serahkan kepadamu. Seluruh hidup kami hari ini kami akan boleh jalani dalam penggembalaan-Mu. Ampuni dosa kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan shalom.